Pemirsa, pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tidak menghentikan kontroversi yang terjadi. Sejumlah pihak meminta agar Presiden Prabowo Subianto menolak Gus Miftah mundur dari jabatan tersebut. Hingga kini pihak istana belum secara resmi memberhentikan Gus Miftah dan menunjuk siapa penggantinya. Kontroversi kasus Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah masih terus bergulir. Setelah menyatakan mundur dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, muncul desakan agar Presiden menolak pengunduran diri Miftah. Aliansi Santri Jalanan Yogyakarta mendesak agar Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah. Mereka mengaku masih membutuhkan sosok Gus Miftah yang mau berdakwah di kalangan santri jalanan. Selain itu muncul petisi yang meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah, memohon pada Gus Miftah untuk bersedia kembali mengabdi pada negara dan mengajak rakyat memaafkan. Bahkan tukang es teh yang viral, Sun Haji, juga ikut menangisi dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk menolak keputusan Gus Miftah untuk mundur. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Namun, pihak keluarga Gus Miftah menghormati keputusan Gus Miftah dan mendukung keputusan tersebut. Jabatan itu nggak selamanya kok, hanya titipan kok. Jadi nggak jadi masalah buat kakak saya dan keluarga untuk mengundurkan diri, membuktikan sebagai jiwa kesatria, sebagai seorang pemberani. Dan tidak ada kok korupsi di Indonesia ini yang berani seperti kakak saya, Gus Miftah. Tapi kakak saya berani, karena apa? Niat kakak saya tulus untuk membuktikan kepada Indonesia luas, ya toh, menjadi seorang pejabat itu ya harus berani mengambil risiko dan tindakan. Sebelumnya, pengunduran diri Miftah Maulana dari jabatan utusan khusus mendapat tanggapan positif dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyebutkan tindakan Miftah sebagai tindakan bertanggung jawab yang harus dihargai. Presiden pun akan mencari pengganti Gus Miftah. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Hingga saat ini, Gus Miftah belum menemui Presiden Prabowo yang rencananya diagendakan pada pekan ini. Secara resmi, pihak istana juga belum menegaskan telah memberhentikan Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lantas akankah Gus Miftah secara resmi akan diberhentikan Presiden Prabowo dan siapa yang akan menjadi penggantinya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Sun Haji, pria penjual es teh asal Magelang yang sempat diolok-olok oleh Gus Miftah, tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan lewat sebuah video. Sambil menangis, Sun Haji meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Sejak viralnya video Gus Miftah yang menghina Sun Haji, banyak petisi dibuat masyarakat yang mendesak Gus Miftah dicopot dari jabatannya. Tak lama kemudian, pemirsa, Gus Miftah sendiri yang mengundurkan diri meski belum dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Akankah permintaan penjual es teh asal Magelang ini diterima oleh Presiden Prabowo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik UI Profesor Effendi Ghazali yang sudah bergabung di studio. Kemudian ada pakar politik Undip Profesor Teguh Yuwono dan juga anggota DPR RI dari Komisi 8 Maman Imanul Haq. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, kalau kita mendengarkan pernyataan disampaikan oleh Sun Haji ya, ini selaku pedagang es teh yang menyampaikan permintaannya
kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Komisi 8 DPR RI menanggapi ini bagaimana? Turut menyambutkah atau seperti apa, Kang Maman? Iya, tentu itu adalah hak prerogatif Presiden soal diterima permintaan pengunduran dirinya Gus Miftah atau enggak. Tapi paling tidak ada dua hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, fenomena Gus Miftah itu menjadi momentum kita untuk kembali menghadirkan para dai yang memiliki wawasan keagamaan yang luas, nilai kebangsaan yang kuat, dan punya nilai etika dan keadaban publik sehingga menjadi contoh. Ini menjadi catatan bagi saya yang mengusulkan sertifikasi dai, bahwa sertifikasi itu harus dilakukan bukan untuk melakukan pembungkaman, apalagi menghadirkan negara untuk mengkontrol, itu tidak boleh. Tetapi sertifikasi ini semata-mata untuk menjaga kewarasan kita dalam berpikir, karena salah satu tujuan agama itu adalah hifdzul aqli, menjaga kewarasan berpikir, dan juga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua, tentu presiden mengundurnya Gus Miftah adalah sebuah tradisi yang menarik yang harus diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain bila melakukan kesalahan. Ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Kalau kita lihat beberapa negara, pejabat-pejabatnya berani mundur ketika melakukan kesalahan. Nah, Gus Miftah telah memberi contoh terbaik bahwa desakan netizen, dan tentu saya terima kasih atas kontrol netizen yang begitu kuat, dan akhirnya Gus Miftah memberi contoh bahwa sesungguhnya dia mengundurkan diri. Soal itu diterima oleh Presiden atau tidak, sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Yang pasti Pak Prabowo mengingatkan kembali ke kita bahwa tidak boleh ada rakyat kecil yang terhinakan, terendahkan, dan sebagainya. Semua pejabat harus menjaga etika-etika publik, menjaga berhati-hati dalam melakukan statement dan sebagainya di tengah perubahan yang sangat cepat melalui netizen, media sosial, sehingga kita tidak bisa melakukan apologi, pembantahan, apalagi melakukan pembenaran-pembenaran terhadap sesuatu yang dianggap sangat menodai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan. Baik, saya ingin menuju ke Bang Ege. Ya. Bang Ege, ketika melihat dari kacamata komunikasi politik, apa yang disampaikan Gus Miftah terhadap Sun Haji ini, Bang Ege melihatnya seperti apa? Ya, pertama posisi utusan khusus itu tentu kita harus menyadari itu posisi yang tinggi ya, setingkat menteri. Ya. Dan kalau kita lihat di urutan-urutannya itu penting-penting kan, seperti Hasyim Joyokusumo, utusan khusus presiden untuk climate change dan energi terbarukan. Misalnya. Jadi itu adalah kelompok orang-orang yang diharapkan memiliki tentu saja performa yang tinggi dan baik. Nah, khusus kemudian kepada Gus Miftah ini, memang sebelum ini kan kita tahu dia punya latar belakang berkomunikasi, berdakwah itu dengan disebut dalam bahasanya Pak Prabowo itu kalangan marginal atau kalangan kita-kita lah, rakyat biasa begitu ya. Nah, pada bagian di mana dia terkena masalah ini, itu kan ada semacam dianggap mengolok-olok penjual ST tadi yang Sun Haji. Nah, yang penting bagi ilmu komunikasi itu adalah ketika Anda sudah melepaskan sesuatu yang anggaplah kelepasan gitu ya. Biasanya orang memperbaiki situasi itu. Katakan sudah mengatakan, ST jual habis, jual misalnya gitu kan. Maaf lo tadi bercanda gitu. Nah, sesudah itu bilang, misalnya banyak juga yang mengatakan sudah itu, ayo silakan ST-nya dibeli, saya yang bayar dari atas misalnya. Jadi ada perbaikan-perbaikan kalimat di ujungnya sehingga dia tidak hanya ditwist begitu saja. Sama seperti misalnya dengan seniman kita itu, Bu Yanti kan ada juga yang kalimat seperti itu ternyata tidak ada perbaikan sesudah itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, semua orang bisa mengalaminya, tetapi kemudian ini diharapkan berada pada posisi utusan khusus presiden ketika presidennya menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Yai Maman tadi, bahwa dia sangat peduli terhadap rakyat biasa yang berjuang keras dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu perlu makan bergizi gratis itu. Dan pembangunan rumah 3 juta setahun. Tapi gini Bang Ege, kita coba fokusnya adalah soal bagaimana potensi Gus Miftah ini di pemerintahan sebagai utusan khusus, apakah memang akan dicopot atau tidak. Kalau kita mendengarkan pernyataan disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, saya bacakan ya. Prof. Ege, ini mengatakan bahwa posisi utusan khusus ini dapat dibiarkan kosong jika individu yang sebelumnya menjabat memutuskan untuk mengundurkan diri. Berangkat dari pernyataan ini, bagaimana potensi pemerintahan nanti mengambil sikap soal utusan khusus ini? Nah, saya ingin mengatakan communication itu ada pada beberapa bagian itu bisa reversible, bisa juga tidak. Yang sering kali disebut istilah communication is irreversible. Nah, yang mau saya katakan adalah lihat seperti pada kejadian itu. Ya kan, pada awalnya misalnya Sun Haji kan itu waktu diwawancara merasakan
oh agak sakit hati, kurang lebih gitu. Tapi sekarang dia merasakan oh sudah orangnya sudah datang minta maaf, sesudah dibantu dan segala macam, jadi kalimatnya lain. Tolong dong, jangan sampai Gus Miftah begitu misalnya. Tapi pada bagian lain kita lihat pada awalnya ada utusan khusus yang diberikan. Saya tidak tahu persis kapan ini posisi ada ya, karena kalau bagi saya dalam hati saya ini Yai Maman ini sudah utusan khusus presiden sejak zaman Gus Dur ini untuk persis loh toleransi keberagaman. Nah balik ke hal itu setelah terjadi ini communication itu is reversible ya atau irreversible, karena kalau sudah itu terjadi maka Bang Dasko akhirnya mengatakan nah sementara kita bisa membiarkan ini tidak diisi ya atau kita cari penggantinya gitu. Pada saat ini kan posisi pemerintah demikian. Jadi saya ingin katakan adalah ini semacam evaluasi dari apa yang sedang terjadi gitu. Baik. Oke. Kita ke Prof Teguh. Prof Teguh, apakah dengan mundurnya Gus Miftah ini menjadi sebuah jawaban atau solusi dari kasus atau polemik yang sekarang ini sedang terjadi? Iya. Dalam perspektif politik sebetulnya apa yang hari ini dilakukan itu berhubungan dengan persoalan kepercayaan publik. Saya kira kita paham persis bahwa hari ini Prabowo Gibran itu kan dalam posisi yang sangat dipercaya oleh publik. Beliau menang satu putaran dengan angka yang meyakinkan sehingga menghasilkan trust publik yang sangat tinggi. Nah dengan kasus Gus Miftah seperti ini yang beliau otomatis menjadi bagian dari pemerintahan, itu menjadi pertanyaan apakah kasus beliau berperilaku seperti itu kemudian tidak mempengaruhi public trust yang begitu besar terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kita tahu ya kalau pemerintahan baru itu kan menghadapi banyak agenda-agenda baru yang harus segera diselesaikan. Nah pertanyaannya adalah ketika jabatan ini barangkali belum 100 hari atau belum sekian bulan, belum 3 bulan, kemudian ini akan mengganggu bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran berkinerja di dalam memelihara kepercayaan masyarakat. Karena barangkali karena background Gus Miftah yang memang tidak punya pengalaman banyak di pemerintahan, itu barangkali komunikasi-komunikasi yang digunakan kan komunikasi masyarakat, yang itu mungkin tidak dipikirkan bahwa ini punya dampak, ya kan? Statement-statement yang tadi sifatnya personal, kemudian mungkin selama ini beliau biasa begitu, karena kasusnya kan tidak hanya dengan tukang es ya, sebetulnya kan yang lain juga ada ya beberapa yang mengungkap video-video lama, tetapi ini bisa mengganggu pemerintahan, ini yang jadi masalah. Kemudian dengan pressure yang kuat para netizen, dengan pressure yang kuat oleh para publik itu, kemudian ini mengganggu bagaimana pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut saya sekarang tinggal ya, karena ini kan namanya utusan khusus atau kementerian itu kan prerogatif presiden. Jadi ketika ini apakah mau diterima atau tidak, tapi sebetulnya ada di Pak Presiden sendiri. Tetapi harus dihitung apakah dengan kasus seperti ini kepercayaan publik bisa tetap dipertahankan, apakah permohonan maaf itu juga sudah cukup untuk kontinuitas pemerintahan. Ini saya kira harus dihitung dengan cermat, dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan bermain resiko dengan misalnya sudah ditegur oleh oleh Seskap, kemudian juga diperingatkan oleh komunikasi politik presiden. Saya kira ini menjadi persoalan menjadi tidak mudah ya, bukan sekedar persoalan ini kekeliruan berkomunikasi, tetapi menyangkut bagaimana kepercayaan publik yang tinggi itu sedikit tergerus dengan kasus ini. Saya kira itu poin penyebabnya, Mas Aditya. Oke, jadi ada risiko politik yang bisa dihadapi pemerintah ya kalau tidak segera mengambil sikap. Nanti resikonya sangat besar karena kemudian kalau public trust turun, kemudian padahal beliau kan utusan kerukunan umat beragama. Ini malah membuat tidak rukun, membuat tidak happy di masyarakat. Ini kan menjadi anomali ya di dalam komunikasi politik, menjadi anomali di dalam trust terhadap government. Karena ini era-era awal gitu. Di awal pemerintahan yang sudah bagus dibangun, ini mengalami penurunan kepercayaan. Ini berbahaya di dalam konteks politik kita gitu. Oke, nanti kita akan coba menakar bagaimana potensi sikap dari pemerintah. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Kiai Maman. Kiai Maman, jadi siapa
orang yang pas atau pantas untuk mengisi posisi utusan presiden bidang kerukunan beragama ini, atau posisi ini seperti kata Bang Dasko dibiarkan saja, kosong juga tidak masalah. Menurut Anda seberapa penting posisi utusan presiden bidang kerukunan umat beragama ini? Ya, umat Islam di Indonesia terkenal sebagai umat Islam yang moderat, toleran, dan itu dijaga dikawal oleh beberapa ormas penting, termasuk tentu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dan di dalam organisasi-organisasi ormas itu memiliki sumber daya manusia yang memiliki satu, pemahaman keagamaan yang kuat. Yang kedua, wawasan kebangsaan, di mana kita sebagai bangsa yang punya pluralitas kebangsaan yang banyak, baik agama, suku, keyakinan, dan lain sebagainya, dan itu sudah teruji. Begitu pula wawasan bagaimana menjaga keadaban publik. Kita punya tokoh-tokoh besar dari seluruh ormas, yang bagaimana misalnya yang memiliki keilmuan yang tinggi seperti Gus Baha misalnya, Pak Quraish Shihab. Kita di Muhammadiyah mengenal bagaimana seorang Buya Hamka yang dengan bahasa yang lembut mampu menggugah hati kita. Di Persis kita punya Hasan dulu dan lain sebagainya. Maka kalau ditanya apakah penting atau tidak posisi itu, maka jawaban kita itu sangat sederhana. Posisi itu bisa ada, bisa tidak ada. Tapi yang pasti komitmen pemerintahan Pak Prabowo ini harus tetap dijaga. Inilah pemerintahan yang mengedepankan kembali pentingnya gerakan literasi, termasuk literasi keagamaan. Oleh sebab itu, kita kembali serahkan kepada Pak Presiden tentang posisi ini, termasuk juga apakah ada atau tidak, termasuk siapa. Kita banyak sekali akademisi kita di perguruan-perguruan tinggi memiliki nilai yang saya sebut tadi, wawasan keagamaan yang kuat, wawasan kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya yakin bahwa Indonesia akan tetap dijaga oleh para penggawa seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Ege dulu. Prof. Ege, sebelum kita membahas soal sosoknya atau kandidatnya siapa saja, tapi begini, tadi kan disampaikan Prof. Teguh bahwa ini memang akan menimbulkan resiko politik bagi pemerintah ya kalau Gus Miftah ini tidak segera dicopot. Tapi dengan pernyataan Bang Dasko menyatakan bahwa posisi ini bisa saja diisi atau tidak, itu kita menakarnya potensinya seberapa besar Gus Miftah nanti akan dicopot pemerintah? Ya, langsung saja kita masuk ke pernyataan Bang Dasko. Bang Dasko menyatakan posisi ini boleh diisi, boleh tidak. Berarti pada hari ini 50-50 dong. Artinya kalau boleh diisi, kalau dilepas ke itu pasar opini publik seperti sekarang ada gerakan balik misalnya, dan gerakan baliknya itu lebih besar, lepas apakah itu alamiah ataukah tidak terlalu alamiah, kan bisa aja para pendukung menginginkan bahwa ini muncul gerakan balik untuk memaafkan misalnya. Nah itu berarti bisa diisi kembali. Atau bisa juga tidak diisi, 50-50. Nah tapi yang agak penting, saya setuju dengan Prof. Teguh tadi, ini kan memang dalam 100 hari pertama. Lalu jangan lupa utusan khusus presiden itu adalah posisi yang demikian penting loh kalau Anda bandingkan, dia tuh setingkat menteri. Dan lihat aja posisi-posisi lain di sekitarnya. Nah pada hari ini di Indonesia kita agak bingung melihat itu. Ada utusan khusus presiden yang meresmikan jaringan bioskop, terus dia sendiri jadi pemilik di dalamnya. Nah itu kan bagus, terima kasih loh kepada netizen yang kemudian mempersoalkan itu. Gitu. Oke, kalau kita bicara 50-50, kita menuju ke Prof. Teguh. Kalau 50-50 artinya kan potensi ini masih bisa terjadi ya, pencopotan ini ya terhadap Gus Miftah. Jadi nanti kalau potensi ini memang betul terjadi, Prof. Teguh, tadi sosok yang akan menggantikan ini merepresentasikan ulama atau gimana? Bukan, itu kenapa 50-50? Karena memang kewenangan kabinet itu kan itu kewenangan presiden ya, itu hak prerogatif presiden. Artinya sebetulnya tadi diisi atau tidak memang untuk tahap ini itu tidak ada pengaruhnya. Justru yang berbahaya menurut saya adalah apakah dengan kasus-kasus seperti ini itu akan membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu mengalami penurunan. Ini yang harus diperhatikan karena orang yang tidak tahu siapa lagi ke depan, misalnya ada pejabat atau tokoh publik yang bisa saja slip of the tongue ya, bisa saja dia keliru di dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan statement. Mungkin maksudnya itu adalah cuma guyonan, maksudnya cuma tidak serius, tetapi masalahnya publik kan nggak bisa diatur ya. Persepsi publik itu kan sangat tergantung kepada kondisi mereka ketika menilai sesuatu. Karena itulah saya kira yang harus diamankan hari ini menurut saya adalah
bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini mengamankan kepercayaan publik itu dulu. Nah, soal kemudian nanti ada pihak-pihak yang harus diisi atau tidak diisi, menurut saya itu nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana menurut saya Pak Prabowo harus statement dengan tegas bahwa rakyat harus tetap percaya kepada pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa pemerintah ada fokus pada pekerjaan-pekerjaan utama. Kalau terjadi ada kekeliruan, ada terjadi kekurangan okenan, nanti akan kita lakukan evaluasi. Saya kira itu yang ditunggu publik ya, sehingga tidak mengalami distrust itu. Karena kalau distrust itu menurun, itu nanti pemerintah sendiri yang repot. Presiden sendiri akan repot untuk mengembalikan lagi. Karena proses distrust, kemudian trust itu proses yang naik turun, yang itu bisa berdampak kepada bagaimana cara beliau memerintah. Itu saya kira poinnya. Baik, saya ingin ke Prof. Ege. Ini kan ketika kita berbicara netizen dan citizennya ada 2 nih. Ada yang meminta Gus Miftah mundur dari posisi sebagai utusan khusus presiden, tapi ada yang meminta Gus Miftah tetap. Pak Prabowo tolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Iya. Ya, biasa saja di era media baru ini, tentu saja semua keinginan publik itu menjadi bagian dari ruang publik. Nah, jadi ada yang mungkin saya katakan tadi secara alamiah, ada juga mungkin seperti punya keterikatan batin. Ini tokoh bagus, yuk sama-sama kita suarakan gitu ya. Nah, dan bagian lain ada yang terorganisir. Jadi ini pada hari-hari ini mungkin akan bergerak terus. Kita sendiri jadi tahu ya. Bagi saya yang mungkin agak terasa alami itu justru Sun Haji. Kalau Anda membayangkan Anda dalam posisi dia gitu ya, yang mula-mula memang ketika ditanya sakit hati gitu ya. Sesudah itu didatangi ya, kemudian dapat banyak bantuan dan lain. Tentu ada semacam perasaan, waduh gara-gara saya nih ada tokoh gitu ya, dan tolong deh tetap dipertahankan, kurang lebih gitu. Tapi semuanya betul kembali kepada Bapak Presiden karena 3 hal. Yang pertama, ini tentu saja seperti kata Ustadz Hadi Hidayat tadi, bagus evaluasi buat penceramahnya, pendakwaannya. Tapi pada bagian lain, ini menjaga semacam standar bahwa untuk menjadi utusan khusus presiden itu standar tinggi loh. Pada saat yang sama menjaga juga standar kita semua. Kalau berhadapan dengan teman-teman kita yang bekerja keras, penjual ST dan segala macam, itu kita sama-sama seperti mereka, nggak ada bedanya gitu. Tidak bisa ucapan itu digunakan hanya sebagai twisting, tapi nggak ada retoris atau apa yang bisa kita perbaiki bersama. Ya, gitu. Prof. Ege, tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Prof. Ege. Jadi yang menyatakan penolakan ini menurut Prof. Ege memang terorganisir atau terjadi secara natural? Bisa dua-duanya. Terutama karena secara alamiah toh orang sudah menunjukkan dimensi tanggung jawab, sudah mengundurkan diri gitu ya. Kemudian menjadi, waduh, sebetulnya dia pribadi yang baik selama ini cuma karena gaya komunikasinya seperti itu. Walaupun bisa aja yang ngulik-ngulik sampai jauh ke belakang ya. Tapi pada bagian lain bisa juga diorganisir oleh teman-teman yang mendukung dia gitu. Jadi dalam politik ada juga buzzer misalnya. Tapi kalau anggaplah di tengah-tengah aja orang yang sama-sama mendukungnya karena beranggapan ini selama ini juga baik gitu. Terus melakukan dorongan balik terhadap apa yang disampaikan netizen. Nanti kita lihat seperti apa gitu. Baik, saya ingin ke Kiai Maman. Kiai Maman, jadi seharusnya pendakwah itu ketika menyampaikan dakwahnya itu harusnya seperti apa? Karena di beberapa wilayah, di beberapa daerah kan memang gaya seperti Gus Miftah ini memang sering kali terjadi. Iya, perlu digarisbawahi ya bahwa Gus Miftah mundur atau tidak mundur dari staf khusus itu diterima oleh atau tidak oleh presiden. Menurut saya dia akan terus melakukan komunikasi selama ini dengan kelompok-kelompok marginal, di mana dalam saat demikian kadang-kadang Gus Miftah melakukan apa yang disebut dengan bahasanya Prof. Effendi itu adalah dirty jokes. Tetapi ketika dia di dalam forum yang lain, forum pengajian resmi dan lain sebagainya, dan juga dia pejabat tinggi, itu yang harus diingatkan. Siapapun dia pejabat tinggi harus dijaga keadaban publik dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Gus Miftah akan memperbaiki ini dan akan terus menyapa kelompok-kelompok marginal yang selama ini dikuatkan itu. Nah, yang kedua, saya rasa para dai itu harus tetap memiliki satu standar minimum. Jangan sampai ada dai yang tidak bisa baca Quran, dai yang nggak ngerti paham bagaimana mengungkapkan ayat-ayat tersebut dan lain sebagainya. Termasuk dia harus punya wawasan kebangsaan. Nggak mungkin seorang dai tiba-tiba mencaci maki kepala negara, seorang dai tiba-tiba dengan kata-kata yang sangat kotor, jorok dibiarkan. Dan masyarakat harus tegas kalau ada dai yang ceramah seperti itu.
turunkan saja dari panggung. Jangan sampai merusak kedamaian dan harmonisasi di Indonesia. Kita ini adalah negara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan kita meyakini agama itu adalah energi untuk sebuah nilai-nilai perdamaian dan perubahan. Nah, yang terakhir yang saya katakan dari kasus ini adalah justru dari posisi Pak Sunarji itu. Jujur aja Mas Effendi, saya itu nangis lihat kok tiba-tiba ada orang yang terus-menerus ngasih uang lah dan lain sebagainya. Saya melihat ini adalah gejala fenomena yang sangat memprihatinkan, di mana orang miskin dan kemiskinan dijadikan komoditas oleh kalangan tertentu. Nah, mentalitas menjadikan orang miskin dan kemiskinan sebagai komoditas inilah yang sebenarnya harus dihentikan. Jangan sampai tiba-tiba ini ada mumpung momen menaikkan followers, lalu menarikan dan lain sebagainya. Dan itu yang dipakai selama ini. Orang supaya dapat terpilih kembali dalam perhelatan politik, dia membiarkan orang miskin dan kemiskinan supaya dia bisa datang dengan bantuan-bantuan terakhir, maka terpilihlah orang-orang yang hanya memiliki pragmatisme politik dengan modal uang, bukan modal ide, gagasan, bukan dengan modal etika, akhlak, dan juga wawasan kebangsaan. Ini aja poin saya. Sekali lagi, saya yakin Gus Miftah akan tetap berjuang selama ini dengan gaya dan akan memperbaiki gaya bahasanya sesuai dengan makomnya, sesuai dengan tempatnya. Itu pentingnya. Baik, agar polemik ini dapat menjadi pelajaran untuk semua. Yang terakhir ini penting banget, tapi ya memang nggak ada waktu. Betul sekali. tapi penting betul ya. Baik, Prof. Ege, terima kasih banyak. Kemudian ada Prof. Ya, saya Teguh. cuma ingin mengatakan betul ya, ketika terjadi sesuatu kemudian orang berbondong-bondong. Nah, tentu kita harus bisa membacanya dari dua sisi. Satu sisi, tentu saja semua orang ingin membantu, tapi sisi lain, apakah itu kemudian ditampilkan juga di media sosial gitu. Lalu akhirnya kan Sun Haji jadi bingung juga kan. Yang semula menyatakan sesuatu akhirnya sekarang harus berubah. Tapi apakah itu murni berubah atau karena ini semua? Nah, jadinya di percaturan media sosial jadinya. Terima kasih sekali lagi Bang Ege, Kiai Maman dan juga Prof. Teguh telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya.